Tidak ada satupun manusia hidup tanpa harapan. Masing-masing jiwa, bahkan keluarga, bangsa dan negara memiliki harapan-harapan besar penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Namun yang banyak orang belum sadari adalah bahwa ada hukum yang harus ditempuh jika benar-benar ingin menggapai harapan. Hukum itu adalah menyertakan amal. Ada sebuah ungkapan menyebutkan harapan adalah yang disertai amal. Jelas maksudnya adalah bahwa bukan harapan jika hanya diucapkan. Bukan harapan namanya jika tidak pernah diusahakan dan diperjuangkan. Harapan selalu menjadikan seseorang hidup penuh etos kerja, bahkan etos perjuangan. Harapan tanpa usaha, perjuangan, serta pengorbanan namanya adalah angan-angan atau khayalan. Sebagaimana Ma'ruf Al-Qarhi berkata, menghendaki surga tanpa amal adalah dosa. Mengharapkan pertolongan atau syafaat tanpa menetapi sebab adalah kebohongan, dan mengharapkan rahmat Allah seraya tetap mengerjakan maksiat adalah kebodohan. Orang seperti itu adalah para penghayal, tukang berangan-angan. Mereka ingin kebaikan tapi tidak ada usaha. Mereka merindu surga tapi menekuni jalan ke neraka. Mereka menghendaki pertolongan tapi dengan cara menjauh dari sang pemberi pertolongan. Itu pula yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menerangkan bahwa itulah angan-angan dan syahwat yang mereka lakukan tanpa disertai kebenaran. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, tunjukkan bukti dan landasan kalian atas apa yang kalian katakan itu. Jika klaim dan pernyataan kalian yang sejatinya keliru itu kalian anggap benar. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan perihal mengapa ayat 111 surah Al-Baqarah itu turun. Jadi kala itu sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, ada orang-orang Nasrani Najran menghadap kepada Rasulullah SAW bersamaan dengan para pendeta Yahudi. Lalu mereka bertengkar di hadapan Rasulullah SAW perihal siapa yang benar dan akan masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ke-111 surah Al-Baqarah itu sebagai jawaban bahwa baik Yahudi maupun Nasrani sedang berangan-angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, jika hal itu bukan angan-angan, hendaknya ada bukti jelas dan nyata. Namun hal itu tidak akan pernah ada sebab Al-Quran telah Allah tetapkan sebagai pedoman hidup dan bukti tak terbantahkan perihal bagaimana manusia bisa mendapatkan nikmat masa depan berupa surga. Allah Ta'ala kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk surga tidak terjebak oleh angan-angan, khayalan atau mimpi kosong adalah yang mau berserah diri kepada Allah, patuh dan tunduk, serta ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian orang-orang itu sibuk dan semangat berbuat kebaikan dengan meneladani Rasulullah SAW.